Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali melanjutkan perkuliahan kita selanjutnya. Tema kita pada hari ini adalah terkait dengan ketatanegaraan, Pancasila dan Islam. Ya. Ini merupakan materi menyambung materi sebelumnya terkait dengan kenegaraan kita. Nah, tata negara mungkin kalian sudah tahu juga terkait dengan awalan atau terkait dengan arti kata per kata. Intinya adalah tata negara tersebut merupakan upaya untuk mengatur penyelenggaraan negara bagaimana baiknya. Artinya tata negara merupakan suatu mekanisme atau istilah yang memberikan definisi terkait dengan bagaimana mengatur negara dengan baik, dengan benar sehingga tercapai apa yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sudah menjadi resultan kesepakatan bersama yang sudah disepakati, sudah dibahas mendalam, sudah didiskusikan, bahkan diperdebatkan juga oleh para pendiri bangsa ini dengan berbagai latar belakang, tokoh serta wilayah sehingga menghasilkan Pancasila dengan 5 dasar-dasarnya. Dan tentu saja Pancasila ini merupakan sudah menjadi dasar negara kita, maka mau tidak mau Pancasila sudah menjadi struktur atau sudah menjadi panduan bagaimana menyelenggarakan negara ini dengan baik. Jadi ketatanegaraan Pancasila yang kedua. Yang ketiga adalah Islam. Kenapa kita membawa Islam pada poin yang tema pada hari ini? Karena memang kita akui atau tidak secara jumlah Islam menempati posisi pertama. Posisi pertama baik dari sisi jumlah di warga negara Indonesia ini sejak awal dia berdiri, bahkan sebelum berdiri sampai pada hari ini. Maka dengan kondisi tersebut, maka secara otomatis dapat dikatakan bahwa tentu saja orang yang memberikan rumusan Pancasila tersebut merupakan kebanyakannya adalah orang-orang Islam. Kenapa begitu? Karena memang kita orang Islam berjumlahnya lebih banyak daripada agama-agama yang lain. Nah, berarti ini merupakan tata negara, Pancasila dan Islam. Lalu jika kita ingin bertanya lagi, apa urusannya, gitu ya? Apa korelasinya yang ketiga ini? Nah, korelasinya adalah kita ingin mencoba mengaitkan bagaimana sebetulnya menempatkan Islam itu agama dalam sisi negara kita Indonesia ini. Kenapa begitu? Karena beberapa waktu yang lalu kita mendapati dan kita mendengar bahwa ternyata tidak sedikit hari ini kembali membuat riuh, ya, membuat resah kita sebagai bangsa ini, mempertanyakan hal-hal yang sudah sebenarnya selesai, sudah clear, sudah selesaikan dengan baik oleh para pendiri bangsa ini terkait dengan negara, Pancasila, dan agama. Isu yang lagi viral hari ini adalah terkait dengan Pancasila. Kita bisa di antara kita ini mengatakan bahkan kita bisa menuduh orang lain itu bukan berpancasila dengan pemahaman bahwa kita lah yang paling Pancasila. Nah, ini yang hari ini muncul. Artinya kita tidak mendapati perkataan ini, pemikiran ini di zaman dahulu, di zaman era pembahasan Pancasila. Tapi munculnya pengakuan saya Pancasila, kamu tidak Pancasila adalah merupakan pengakuan yang muncul di belakangan hari ini. Nah, jika ditelisik lebih dalam lagi, apakah itu tepat?
Ya, ternyata tidak tepat. Ada yang salah di sana. Artinya Pancasila itu bukan untuk mendikte orang lain, bukan untuk menuduh orang lain, tapi untuk dilaksanakan. Di sana ada bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu adalah setidak-tidaknya setiap warga negara Indonesia itu adalah orang-orang yang yakin akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena itu bunyi Pancasila, bunyi peraturan dasarnya itu. Maka setiap orang yang tidak beragama atau orang yang tidak menjalankan agamanya atau bahkan mereka yang menghina agama, maka sejujurnya mereka lah yang tidak Pancasila. Nah, ini pemahaman yang merupakan sisi lain jika kita betul-betul menjadi warga yang mengakui Pancasila sebagai pedoman kita. Lalu kemanusiaan dan beradab. Kalau kita telisik lagi dari kata-kata ini, Pancasila menyatakan bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang beradab, orang yang menjunjung tinggi keadilan. Maka jika mereka tidak beradab dalam artian tidak mampu mengontrol bicara, mengontrol bahasa, menghina, menuduh, mendikte orang lain dengan cara yang kasar dan tidak benar, maka dia berarti bukan Pancasila, tapi dia anti Pancasila. Jadi intinya adalah Pancasila itu tidak dapat mendikte orang lain sesuai dengan apa yang kita idekan. Jadi siapa sebenarnya paling Pancasila itu? Adalah mereka-mereka yang mengamalkan, yang mengerjakan poin-poin yang ada di Pancasila itu. Lalu apakah tokoh agama itu, para ulama itu anti Pancasila? Tidak, justru mereka lah yang Pancasila itu. Kenapa begitu? Karena mereka menjalankan perintah Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mereka percaya, mereka yakin, lalu mereka ajarkan dan mereka kembangkan kepada masyarakat luas. Nah, ini terkait dengan dasar negara. Lalu tata negara. Tata negara kita sekarang bentuknya apa? Kita sekarang sistem kita adalah sistem pemerintahan presidensial yang menjadikan presiden sebagai kepala negara utuh. Artinya presiden itu secara utuh dipilih oleh rakyat sehingga pertanggungjawabannya itu kepada rakyat, bukan kepada DPR, bukan kepada MPR dan lain sebagainya. Artinya presiden di negara kita ini adalah presiden yang memiliki otoritas utuh terhadap rakyatnya. Sehingga diharapkan presiden terpilih itu merupakan representasi atau mewakili hak-hak, mewakili keinginan rakyatnya. Maka ketatanegaraan Indonesia ini mengatur sistem yang langsung, bukan perwakilan. Lalu yang kedua adalah tata negara kita juga mengatur adanya lembaga-lembaga yang dapat dikatakan sebagai lembaga penyeimbang antara kekuasaan. Artinya didesain oleh para tokoh bangsa ini, meskipun presiden itu merupakan sosok kepala negara yang tinggi, yang besar, yang punya kekuasaan, tapi dia memiliki pengawasan, memiliki lembaga-lembaga yang akan mengawasi tindak tanduknya. Contohnya adalah DPR. Jadi DPR itu dalam tata negara kita memiliki fungsi budgeting, fungsi controlling, dan fungsi anggaran. Maka fungsi controlling ini apa? Dia mengontrol kebijakan, dia mengontrol apa saja yang dibuat oleh pemerintah itu, khususnya adalah presiden. Kalau mereka menganggap presiden ini terlihat lalai atau terlihat tidak disiplin atau terlihat tidak mengedepankan asas kemanfaatan bersama, maka mereka dapat saja menegur presiden, bahkan menteri-menterinya dipanggil. Itu merupakan tugas mereka. Nah, ini merupakan tata negara kita. Artinya kalau jika seandainya DPR itu menjalankan tugasnya lalu memanggil menteri yang terkait, bukan berarti dia memusuhi negeri ini. Kenapa begitu? Karena dia merupakan menjalankan tugasnya.
Dan DPR itu kalau seandainya mereka itu beroposisi, maka itu merupakan tugas mereka juga. Mereka memiliki tugas untuk memberikan arahan, nasihat, bahkan mengkritik pemerintah. Dan justru tidak baik justrunya ketika legislator atau DPR itu dekat, terlalu dekat, atau bahkan menjunjung eksekutif. Itu tidak baik. Kenapa tidak baik, Pak? Saya tidak mengharapkan mereka bertikai, ya, bukan ya. Tapi ini masalah fungsi. Ketika DPR itu fungsinya sudah dapat dikatakan kurang tajam, bahkan tak tajam lagi, tumpul, maka bagaimana dia bisa menghasilkan daging-daging yang kecil-kecil untuk dibuat sate gitu ya. Ini kias-kiasannya ya. Maka DPR itu harus kritis. Harus ada oposisi. Oposisi ini bukan berarti musuhan, tapi dia memberikan keyakinan bahwa pemerintah itu kalau dia berbuat kebijakan mesti sudah diteliti, dipahami, dipelajari resikonya. Jadi bukan berarti nanti setelah kebijakan lalu salah ternyata atau rugi ternyata minta maaf, bukan. Kenapa begitu, Pak? Karena memang eksekutif ini merupakan kekuasaan yang besar otoritasnya dan pengaruhnya. Sehingga kalau seandainya kebijakan itu salah dan membuat rugi masyarakat, maka permintaan maaf itu tidak mampu mengembalikan kerugian tadi. Nah, jadi disinilah pentingnya DPR itu untuk mengontrol ya. Dan ini juga merupakan hak. Ketika orang lain itu memiliki hak, pengakuannya hak, maka dia juga punya hak untuk dijaga dan dijamin dalam melaksanakan perundang-undangan, diantaranya itu tugas-tugas dia. Nah itu ya, jadi dalam tata negara kita sudah betul, sudah cocok kalau ada oposisi. Dan bahkan menurut saya pribadi tidak betul kalau seluruh DPR itu justru manut, setuju dan ngikut kepada apa yang diperintahkan oleh sang presiden dan para menteri-menterinya. Nah, yang ketiga adalah Islam. Tata negara kita ini jika dikaji lebih dalam lagi adalah tata negara yang bersifat modern. Artinya modern, penyesuaian dengan kondisi kekinian. Maka Islam tidak ada masalah dengan itu. Islam merupakan sebuah agama yang kafah. Yang kafah itu artinya yang sempurna, universal. Apakah Islam itu berhadapan dengan sistem presidensial ini? Tidak. Islam merupakan agama yang mengatur semua lini. Buktinya hari ini masih banyak kok lembaga-lembaga ormas Islam yang berdampingan dengan negara hari ini. Jadi Islam dalam konteks Pancasila merupakan sebuah kecocokan yang mesti dijaga, serta Islam dalam tata negara merupakan sebuah sebuah persatuan, penyatuan yang tidak ada masalah di sana. Lalu bagaimana muncul nanti kecurigaan-kecurigaan jika seandainya partai Islam yang berorientasi Islam, maksud saya, menguasai negara lalu dikotakan akan membunuh, mengubarkan negara. Ini merupakan pemikiran yang saya kira memiliki makna yang negatif, mengejek dan membahayakan keutuhan bangsa kita. Karena dia sudah memberikan virus-virus terkait dengan ketidaksatuan. Maka pemikiran ini harus kita hilangkan. Kalau kita cek sejarah kembali di awal, bagaimana Islam itu berusaha untuk mengembangkan, membanggakan negeri Indonesia ini. Kita bisa cek di buku-buku sejarah. Saya juga sudah membaca itu. Lebih kurang 70 kerajaan yang berhaluan Islam meleburkan diri, bahkan menyerahkan kekuasaannya kepada Republik RI ini untuk mengikat persatuan. Seperti di Riau, kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan yang berhaluan Islam. Tapi mereka meleburkan diri dengan negara ini. Maka ini bukti bahwa Islam itu jangan diartikan negatif.
tapi Islam merupakan agama yang cocok, tepat dan bagus berdampingan dengan Pancasila dan Tata Negara Indonesia pada hari ini. Baik, jadi inilah merupakan tema kita yang dibahas pada siang hari ini. Ini saya bahas karena memang beberapa waktu yang lalu menjadi pembahasan yang hangat yang bisa kita bahas untuk kita tindak lanjuti lebih baik lagi. Baik, saya kira demikianlah kuliah kita pada kali ini. Terima kasih segala perhatiannya. Saya mohon maaf kalau kekurangan dan kesalahan. Nanti untuk masalah sejarah tadi, tata negara kita dan Pancasila, nanti kalian boleh lihat di buku-buku yang lain untuk menambah keilmuan kita. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.